Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang budiman, pada kesempatan ini alhamdulillahirrabbilalamin kita akan masuk dan sudah masuk pada bulan Ramadan. Tentunya hal ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Tak luput dalam hal itu kita juga punya kewajiban yang namanya kewajiban berpuasa. Terkait dengan kewajiban berpuasa, maka ada beberapa hal yang perlu kita penuhi. Di antaranya adalah syarat wajibnya puasa dan juga rukun puasa. Yuk kita sama-sama belajar terkait hal itu. Kalau kita mengutip dalam kitab Fathul Qorib, dikatakan bahwa syarat wajibnya puasa itu ada 4. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah Islam. Syaratnya berpuasa yang diterima dan yang berkewajiban berpuasa itu adalah orang Islam. Orang non-muslim apakah boleh? Silakan saja. Tapi hal ini tidak mendapatkan pahala puasa sebagaimana puasanya juga orang muslim. Lalu apakah orang non-muslim juga bisa melaksanakan puasa dan juga mendapatkan pahala puasa? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Ini puasa khusus berpahala bagi orang-orang yang muslim. Ini merupakan syarat wajib. Dan yang mempunyai kewajiban untuk berpuasa itu adalah hanya orang Islam. Orang kafir, maka ini tidak punya kewajiban. Kalau toh dia mendapat berpuasa, maka dia tidak mendapatkan pahala. Namun apabila orang kafir tersebut nantinya bermaksud Islam, apakah dia mendapatkan pahala puasa? Pahala puasa yang telah dilakukan, puasa yang dilakukan pada masa sebelum masuk Islam itu tidak berpahala. Tidak bisa menambah pahala ketika dia masuk Islam. Sebagaimana juga dia tidak punya hutang melaksanakan puasa dihitung setelah dia masuk Islam. Beda tentunya dengan orang murtad. Orang murtad ini adalah orang yang awalnya masuk Islam karena berubah keyakinan atau karena perilaku tertentu atau perilaku atau perkataan tertentu yang mengakibatkan dia dihukumi murtad, maka dia secara sah dikatakan keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam, yang awalnya Islam kemudian keluar dari Islam, ini namanya murtad. Lalu bagaimana kalau orang yang keluar dari sebelumnya Islam kemudian keluar dari Islam melaksanakan puasa? Dia tidak punya kewajiban. Namun apabila nanti dia masuk Islam kembali, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengkodok puasa ketika dia murtad. Ini yang membedakan antara orang kafir atau non-muslim yang masuk Islam dengan orang yang murtad yang kembali bersyahadat. Yang kedua, terkait dengan syarat wajibnya puasa, yaitu adalah baligh. Sama-sama kita ketahui bahwasanya baligh syaratnya adalah orang anak-anak dikatakan baligh ini ketika sudah mencapai umur 15 tahun Hijriah. Atau tanda-tanda yang lain, tanda balighnya anak ini adalah ketika dia sudah keluar sperma atau keluar mani di setelah umur 9 tahun. Bagi perempuan adalah menstruasi setelah 9 tahun Hijriah, ini adalah sudah merupakan baligh. Ketika sudah baligh seperti ini adalah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum baligh? Apakah boleh? Yang wajib dalam hal ini adalah orang tua. Orang tua anak yang belum baligh ini adalah wajib mendidik anak berpuasa. Karena apa? Karena nantinya anak tersebut akan dibiasakan biasa berpuasa sehingga ketika sudah mencapai
mencapai waktu balik, dia tidak lagi kaget dengan aktivitas puasa tersebut. Bahkan ulama mengatakan, mengkiaskan terkait dengan kewajiban anak ini berpuasa, ini dikiaskan dengan sholat. Yakni mulai dari 7 tahun ini sudah dibiasakan berpuasa. Bahkan ketika sudah mencapai umur 10 tahun, maka sebagian ulama mengatakan sambil dipukul apabila anak tersebut tidak berpuasa. Ini sebagai bentuk kewajiban orang tua atau pendidik untuk mengajari anak-anaknya terbiasa dengan yang namanya puasa. Yang ketiga adalah punya akal. Tidak dalam keadaan gila atau tidak dalam keadaan tidak punya akal. Ada gangguan jiwa tidak dalam hal tersebut. Maka orang tersebut punya kewajiban untuk berpuasa. Akibat minuman sengaja, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah kuat untuk mengerjakannya. Loh, apakah ada orang muslim yang tidak kuat? Ada. Apakah orang yang bekerja keras ini dikatakan tidak kuat? Bukan. Maksud dalam kitab tersebut, maksud ulama tersebut mengatakan kuat melaksanakan ibadah ini adalah bagi orang yang sehat. Ini dikhususkan kepada orang-orang yang tua renta, atau ibu-ibu menyusui. Hal ini apabila berbahaya pada dirinya atau juga pada janinnya, atau seorang yang kena penyakit tertentu, apabila ini berbahaya pada dirinya, maka orang tersebut tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa, namun di bulan Ramadan, namun tetap dia punya kewajiban untuk mengqadha'nya apabila dia telah sembuh. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah tua renta tidak memungkinkan untuk puasa? Apabila orang tersebut orang tua renta yang tidak lagi memungkinkan untuk berpuasa, maka gugur kewajiban puasa, namun diganti dengan membayar kafarah atau diganti dengan membayar denda. Diganti dengan bayar denda. Hal ini sebagai langkah antisipasi untuk menggugurkan kewajiban puasa tersebut. Sehingga memang tidak wajib bagi orang-orang yang sudah tua renta, tidak wajib untuk berpuasa karena sudah tidak kuat. Yakni yang keempat adalah syarat wajibnya orang berpuasa adalah kuat untuk melaksanakan puasa. Kalau orangnya sehat dengan alasan bekerja keras, apakah ini juga akan menggugurkan kewajiban? Tidak. Tidak menjadi syarat wajib atau juga bisa bermakna menggugurkan kewajiban orang tersebut. Dia tetap harus berpuasa. Diawali dengan niat. Namun apabila nanti di perjalanan dia bekerja, ternyata dia ini juga ada masalah, akan mengakibatkan sakit seumpamanya, akan menyebabkan pingsan dan sebagainya, maka dia diperbolehkan untuk iftar atau diperbolehkan untuk makan. Tapi tetap diawali dengan niat terlebih dahulu. Tidak boleh meninggalkan puasa, sudah besok tidak puasa, saya besok kerja, tidak boleh. Tetap harus niat puasa. Soal nanti telah sampai waktu bekerja ternyata dia tidak kuat, maka dia boleh untuk meninggalkannya, tapi tetap dia wajib untuk mengqadha'nya. Apakah berdosa dia meninggalkan puasa? Dia ini nanti diganti pada hari-hari yang lain. Tapi bukan berarti langsung meninggalkan ya. Bukan berarti langsung meninggalkan puasa. Besok saya mau ke Surabaya. Wah, ini mulai subuh sudah tidak puasa. Ini tidak boleh. Harus tetap niat puasa, dilaksanakan perjalanan. Bila di tengah perjalanan atau ketika perjalanan tidak memungkinkan harus membatalkan puasa, batalkan.
Atau mungkin di rumah harus minum pil dulu, maka minum saja pil. Pil untuk obat pusing, pusing perjalanan, maka diminum dulu obatnya. 4 hal tersebut merupakan syarat wajib dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa